Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Berta Arwinita, saya dari program studi fisioterapi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi sedikit ilmu mengenai Rehabilitation Protocol ACL Reconstruction. Jadi alasan mengapa saya memilih protokol ACL tersebut karena menurut saya protokol tersebut mudah dipahami karena tersaji dalam bentuk-bentuk tabel-tabel sehingga gampang untuk membacanya. Selain itu, desain juga cukup lengkap. Selain terdapat protokol, juga terdapat functional assessment, kemudian agility and plyometric program, kemudian course knee survey, dan psychological readiness to return to sport. Jadi, protokol ini dibuat untuk membimbing tenaga medis dan pasien untuk melewati tahapan setelah operasi ACL reconstruction. Kemudian, pastikan bahwa kita juga mengikuti protokol konservatif yang lebih banyak dengan mempertimbangkan range of motion, kemudian weight bearing, dan rehab progression ketika terjadi injury yang lain. Misalnya, sedang menjalani perbaikan meniskus. Mari kita bahas satu persatu fase dalam protokol tersebut. Nah, secara singkatnya, fase 1 itu immediate post-operation. Jadi, dia pada 0 sampai 2 minggu setelah operasi. Goals-nya antara lain adalah menjaga hasil operasinya tersebut, kemudian mengurangi adanya bengkak dan meminimalkan nyeri. Selain itu, memulihkan mobilisasi patella, mengembalikan full ekstensi, dan secara bertahap menambah fleksi. Kemudian setelah itu, bagian intervensinya, contohnya misalnya mengurangi nyeri, menggunakan icing, kemudian ada juga menggunakan massage, lalu ankle pumps, dan sebagainya. Bagaimana kita bisa lanjut ke fase kedua? Nah, kriterianya adalah sebagai berikut. Yang pertama, apabila pasien sudah bisa mengekstensikan knee-nya full ROM, kemudian pasien dapat memobilisasikan patellanya dan melakukan full ekstensi knee secara aktif. Yang terakhir, saat pasien sudah dapat melakukan SLR tanpa adanya gangguan. Nah, untuk fase kedua, itu adalah intermediate post-operation. Jadi, dia dilakukan 3-5 minggu setelah operasi. Untuk goals-nya sendiri, antara lain, menjaga hasil operasi dari ACL sama seperti goals fase 1, kemudian mempertahankan full ekstensi dan mengembalikan full fleksi pada sisi kontralateralnya. Yang ketiga adalah menormalkan gait. Kriteria supaya kita bisa lanjut ke fase selanjutnya. Yang pertama, apabila sudah tidak ada bengkak, kemudian fleksi ROM hingga 10 derajat pada sisi kontralateral. Setelah itu, apabila sudah dapat melakukan ekstensi sejajar dengan sisi kontralateralnya. Selanjutnya, setelah masuk ke fase 3 ini adalah late post-operatif. Nah, dia ini 6-8 minggu setelah operasi. Goals-nya antara lain adalah 1. Melakukan strengthening secara bertahap dan aman. Kemudian yang kedua, memperkenalkan kembali beberapa pola gerak. Yang ketiga, menghindari post-exercise pain atau swelling. Yang keempat, menghindari aktivitas yang menimbulkan nyeri pada bagian ACL yang dioperasi. Selanjutnya adalah kriteria supaya bisa masuk ke fase yang berikutnya. Yang pertama, tidak adanya nyeri atau bengkak setelah exercise. Yang kedua, dapat melakukan normal gait. Yang ketiga, ROM sudah sama dengan sisi sebelahnya. Kemudian yang terakhir, joint position terasa simetris. Yang selanjutnya adalah fase 4. Nah, fase 4 ini adalah transisional yang dimulai dari minggu ke-9 sampai dengan minggu ke-12 setelah operasi. Goals pada fase ini sama dengan fase ketiga. Untuk kriteria supaya bisa lanjut ke fase berikutnya, ada beberapa yang harus dicapai oleh pasien. Yang pertama, pasien sudah tidak mengalami instability lagi. Kemudian, dapat mempertahankan kekuatan quadriceps.
Yang ketiga, dapat melakukan single leg squat sebanyak 10 repetisi, setidaknya dengan fleksi knee sebesar 60 derajat. Kemudian, dapat melakukan pendaratan vertical jump dengan baik, dan nilai quotient-nya adalah lebih dari 70%. Kemudian yang terakhir, selain itu juga ada beberapa kriteria lagi dari penilaian asesmen quadriceps, hamstring, dan lain-lain. Lanjut, fase kelima. Fase kelima ini adalah early return to sport, yang dilakukan 3-5 bulan setelah operasi. Untuk goals yang lainnya, sama dan hampir sama dengan fase-fase sebelumnya. Kriteria untuk dapat lanjut ke fase selanjutnya, antara lain, pasien dapat melakukan jogging dan running tanpa adanya nyeri. Kemudian nilai goals lebih dari 90%. Selain itu, nilai dari International Knee Committee Subject Knee Evaluation itu lebih dari 93. Untuk fase ke-6 adalah unrestricted return to sport. Dilakukan 6 bulan lebih setelah operasi. Goals dari fase ini adalah melanjutkan strengthening and proprioceptive exercise. Kemudian yang kedua adalah mensimetriskan performance pada olahraga yang spesifik tadi. Tidak ada kriteria kelulusan untuk fase ke-6 ini. Sekian informasi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangannya, saya mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.